Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, panjatkan puji kepada Allah akan rahmat kesehatan dan keselamatan, serta salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Nabila Al-Jahani selaku perwakilan dari kelompok 4 akan memimpin acara diskusi pada kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang warga negara Indonesia, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan contoh studi kasusnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 ini, yang dimana anggota kelompok bernama Divaratri Dwi Safira dengan NPM 204102023, Salsarianisa dengan NPM 204102006, dan saya sendiri Nabila Al-Jahani dengan NPM 204102011. Susunan acara pada diskusi ini adalah pembukaan, penyampaian, dan penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai diskusi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesi yang kedua adalah penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas tentang warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka bangsa Indonesia asli dan orang asing atau bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 163 Indonesia Start Regaling 1927, dan golongan-golongan tersebut meliputi 1. Golongan Eropa yang terdiri dari bangsa Belanda, selain bangsa Belanda tetapi dari Eropa, serta orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. Yang kedua yaitu golongan timur asing, meliputi orang-orang golongan Tionghoa dan orang-orang golongan timur asing tetapi bukan Cina. Yang ketiga yaitu golongan bumi putra atau golongan pribumi, meliputi orang-orang Indonesia asli beserta keturunannya dan orang lain yang menyesuaikan dirinya dengan pertama. Peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur tentang serta hubungan negara dengan warga negara diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau UKI yang disahkan pada tahun 2006. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menegaskan bahwa seseorang dikatakan sebagai warga negara Indonesia apabila orang yang bersangkutan sesuai perjanjian pemerintah Republik Indonesia dan sebelum UKI tahun 2006 berlaku. Orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang dihasilkan melalui perkawinan sah atau diakui dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, anak dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing yang dihasilkan dari perkawinan sah atau perkawinan yang diakui secara hukum, agama, dan negara. Begitu pula sebaliknya, anak dari seorang ayah warga negara asing dan ibunya seorang warga negara Indonesia melalui perkawinan sah atau resmi baik secara hukum, agama, dan negara. Sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Salsa telah menyampaikan materi yang pertama. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Diparatri. Kepada Diparatri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nabila karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menjadi WNI. Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan ada 7 poin yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, melalui cara kelahiran. Kelahiran seseorang dapat menyebabkan menjadi warga negara Indonesia, baik dilandaskan pada keturunan orang Indonesia ataupun kelahiran yang terjadi di wilayah atau negara Indonesia. Dilandaskan pada keturunan orang Indonesia, maksudnya adalah garis kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Sedangkan kelahiran yang terjadi di wilayah atau negara Indonesia maksudnya adalah apabila ada seorang anak yang terlahir di wilayah Indonesia dan kedua orang tua tersebut belum diketahui kewarganegaraannya, maka anak tersebut menjadi warga negara Indonesia. Landasan ini digunakan agar tidak ada yang namanya apatride atau tidak memiliki kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu melalui cara pengangkatan. Maksudnya adalah pengangkatan status kewarganegaraan seorang anak dari orang asing menjadi warga negara Indonesia. Anak tersebut haruslah berumur di bawah 5 tahun dan telah disahkan oleh pengadilan negeri di lingkup tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sah tidaknya dalam hal pengangkatan anak ditentukan sesuai aturan hukum yang mengangkat anak. Selanjutnya, melalui cara permohonan. Seperti halnya seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dari ibu dengan status warga negara Indonesia ataupun seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan sah akan tetapi orang tuanya telah bercerai dan anak itu hidup bersama ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah berumur 18 tahun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kepada menteri melalui pengajuan di pengadilan negeri di mana ia tinggal. Cara-cara untuk pengajuan kewarganegaraan yaitu yang pertama, permohonan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, disertai oleh bukti-bukti mengenai umur, persetujuan dari istrinya, kecakapan dalam berbahasa Indonesia, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah permohonan diajukan secara tertulis serta menggunakan materai yang diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negara atau Perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal si pemohon. Selanjutnya adalah melalui cara pewarganegaraan atau naturalisasi. Adalah proses pewarganegaraan atau proses pengajuan yang dapat ditempuh orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, supaya pemberian pewarganegaraan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dari pewarganegaraan. Maka harus adanya syarat atau ketentuan tertentu. Syarat yang harus ditempuh oleh pemohon pewarganegaraan untuk menjadi naturalisasi yaitu yang pertama, sudah berusia minimal 21 tahun. Yang kedua, apabila dia seorang laki-laki yang sudah menikah, maka harus ada surat persetujuan dari istrinya. Terlahir di wilayah Republik Indonesia atau telah bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun secara berturut-turut, dapat menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki pengetahuan tentang sejarah Indonesia, serta tidak memiliki catatan hukum mengenai kriminal yang merugikan Indonesia, memiliki ketersediaan membayar uang kas negara atau bergantung terhadap penghasilan setiap bulan. Selanjutnya, memiliki kesehatan jasmani maupun rohani, memiliki mata pencaharian atau penghasilan yang tetap, dan tidak sedang menjadi warga negara lain atau pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pengajuan melalui cara pewarganegaraan atau naturalisasi ini, warga negara asing tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan tersebut dalam berita negara. Jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon bisa mengajukannya kembali.
Menteri Kehakiman memiliki kewenangan untuk menolak dan menerima permohonan kewarganegaraan tersebut. Apabila permohonannya dikabulkan oleh Menteri Kehakiman, maka pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji setia di depan pengadilan negara. Yang selanjutnya adalah akibat adanya perkawinan. Seorang warga negara asing atau WNA yang menikah dan kawin secara sah dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia setelah menyampaikan sebuah pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pernyataan menjadi warga negara Indonesia tersebut dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal secara tetap di wilayah Indonesia paling sedikit 5 tahun secara berturut-turut. Selanjutnya, karena adanya turut dari ayah atau ibu. Setiap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin dan mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan sang ayah atau sebelum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, turut atau ikut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah bertempat tinggal dan berada di wilayah Republik Indonesia. Status kewarganegaraan yang dimiliki sang ibu juga berlaku bagi anak-anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Dan yang terakhir adalah karena adanya pernyataan. Jika seorang perempuan warga negara asing dalam kurun waktu 1 tahun setelah pernikahannya menyatakan keterangan untuk itu, begitu pula sebaliknya. Apabila seorang perempuan berwarga negara asing tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan masih mempunyai kewarganegaraan lain, serta keterangan tersebut tidak boleh dinyatakan, maka seorang perempuan asing yang menikah dengan seorang laki-laki yang telah memiliki kewarganegaraan Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dipa Ratri yang telah menyampaikan materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga adalah contoh studi kasusnya. Contoh studi kasusnya yaitu tinggal secara ilegal WNA Malaysia langsung dideportasi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang mendeportasi seorang WNA asal Malaysia. WNA tersebut terbukti tinggal secara ilegal di wilayah Republik Indonesia. Sebelumnya, WNA tersebut memiliki izin tinggal tetap dengan sponsor istri WNI, namun pada tahun 2019 mereka bercerai. WNA Malaysia tersebut tidak melaporkan perubahan status sipil dalam waktu 60 hari sejak tanggal perceraiannya dalam rangka mencari penjamin baru. Akibat tinggal secara ilegal di Indonesia, WNA Malaysia tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dari hasil pemeriksaan, WNA tersebut dikenakan pasal 71 huruf B Junto 63 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya. Kelompok 4 mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.